Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadelistia Prasetyadewi, saya nomor absen 14 dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan osmosis sederhana. Berikut adalah videonya. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Ada kentang yang telah dikupas, tatakan, garam dan wadah, air 3 gelas dengan label A, B, C, sendok, pisau, dan penggaris, serta stopwatch untuk menghitung waktu. Langkah kedua, potonglah kentang dengan bentuk kubus masing-masing ukuran 1 x 1 x 1 cm berjumlah 6 kubus. Pastikan ukuran kentang 1 x 1 x 1 cm dan ukur menggunakan penggaris. Langkah ketiga, siapkan 3 gelas yang masing-masing berisi air setengah gelas. Beri label A, B, dan C. Langkah selanjutnya, larutkan 2 sendok garam ke dalam gelas B, lalu aduk rata. Jadi, gelas B merupakan larutan garam 2 sendok. Kemudian, larutkan 4 sendok garam ke dalam gelas C, lalu aduk rata. Jadi, gelas C merupakan larutan garam 4 sendok, gelas B merupakan larutan garam 2 sendok, dan gelas A merupakan air tawar atau air biasa. Langkah keenam, masukkan 2 buah kentang ke dalam tiap-tiap gelas. Lalu biarkan selama 15 menit. Set waktu 15 menit menggunakan stopwatch. Setelah 15 menit, ambil semua kentang dari masing-masing gelas. Amati dan bandingkan ukuran dan tekstur kentang dari masing-masing gelas, dimulai dari gelas A atau air tawar. Dapat kita amati, ukuran kentang pada gelas A atau pada air tawar memiliki ukuran yang lebih besar dari ukuran semula, menjadi berukuran 1,1 cm. Kemudian teksturnya menjadi lebih keras dari tekstur semula. Kemudian kentang pada gelas B atau larutan garam 2 sendok. Dapat kita amati, ukuran kentang pada gelas B atau pada larutan garam 2 sendok, ukurannya menjadi lebih kecil dari ukuran semula, menjadi 0,9 cm. Kemudian, kentang pada gelas B atau larutan garam 2 sendok, teksturnya menjadi lunak.
Dan yang terakhir, kentang pada gelas C atau larutan garam 4 sendok. Dapat kita amati, ukuran kentang pada gelas C atau larutan garam 4 sendok menjadi lebih kecil. Ada yang menjadi 0,8 cm dan 0,7 cm. Kemudian untuk tekstur kentang pada gelas C atau larutan garam 4 sendok, teksturnya lebih lunak dari kentang pada gelas B maupun gelas A. Baik, berdasarkan percobaan tadi yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan 1. Percobaan tadi merupakan salah satu peristiwa osmosis, yaitu perpindahan air atau zat terlarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel adalah membran yang hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul air. Setiap sel pada makhluk hidup dan pada sel kentang tadi memiliki membran semi-permeabel. Akibatnya terjadilah peristiwa osmosis. 2. Larutan pada gelas A atau air tawar merupakan larutan hipotonis karena memiliki konsentrasi yang lebih rendah daripada cairan di dalam sel kentang. Larutan pada gelas B atau larutan garam 2 sendok merupakan larutan hipertonis karena memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada cairan di dalam sel kentang. Begitu pula pada gelas C atau larutan garam 4 sendok merupakan larutan yang hipertonis karena memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada cairan di dalam sel kentang. Semakin banyak kandungan garam pada larutan, maka larutan akan semakin pekat dan konsentrasinya semakin tinggi daripada cairan di dalam sel kentang. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit kandungan garam atau bahkan tidak ada kandungan garam, maka larutan akan menjadi konsentrasinya lebih rendah daripada cairan di dalam sel kentang. 3. Peristiwa osmosis pada gelas A atau larutan air tawar terjadi perpindahan larutan air tawar yang hipotonis masuk ke dalam cairan sel kentang yang hipertonis. Akibatnya, volume kentang akan bertambah, ukuran kentang akan bertambah, dan tekstur kentang pun menjadi lebih keras. Peristiwa osmosis pada gelas B atau larutan garam 2 sendok terjadi perpindahan cairan di dalam sel kentang yang hipotonis keluar menuju larutan air garam yang hipertonis. Begitu pula pada gelas C atau larutan garam 4 sendok terjadi perpindahan cairan di dalam sel kentang yang hipotonis keluar menuju larutan garam yang hipertonis. Hal ini akan menyebabkan larutan kentang pada larutan garam volumenya akan berkurang sehingga ukuran kentang pada larutan garam menjadi lebih kecil dan teksturnya pun menjadi lebih lunak. Hal ini disebabkan karena sel kentang mengalami yang namanya krenasi, yaitu mengerutnya sel-sel kentang karena dilarutkan pada larutan yang hipertonis daripada cairan di dalam sel kentang. Pada gelas C, kentang lebih cepat mengerut dan lebih cepat mengecil karena larutan C lebih pekat daripada larutan B, sehingga kentang akan lebih kecil ukurannya dan teksturnya pun menjadi lebih lunak karena lebih cepat mengalami yang namanya krenasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Om Santi, 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 Om.